Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Hei Pak Franky, senang sekali bisa mengobrol dengan Pak Franky. Bagaimana Pak Franky kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu Wahyu. Sudah agak mendung ini di daerah Bandar. Mungkin lagi mau hujan. Sudah lama kita enggak jumpa Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya Bu Wahyu? Baik-baik saja kah? Iya, saya juga baik-baik Pak Franky. Cuma ini ada yang sedikit saya mau obroli dengan Pak Franky. Karena apa ya, saya merasa kok cukup khawatir ini Pak Franky tentang motivasi belajar siswa di kelas akhir-akhir ini. Oh, jadi Bu Wahyu punya problem motivasi di kelas ya? Oh ya, berarti kita di sesi coaching kali ini kita bahas tentang penurunan motivasi belajar siswa ya. Iya. Nah, dari sesi ini apa yang Ibu Wahyu harapkan Ibu? Yang saya harapkan adalah bagaimana supaya saya bisa meningkatkan motivasi belajar di kelas saya, Pak Franky. Oke, meningkatkan motivasi belajar di kelas ya. Iya. Ya, mungkin Ibu kita mulai sesi coachingnya ya. Nah, akhir-akhir ini itu apa yang mengganggu pikiran Ibu terkait motivasi belajar ini? Iya Pak Franky, ini saya kok merasa anak-anak itu apa ya, saya cukup khawatir tentang anak-anak, yaitu tentang motivasi belajar siswa di kelas. Saya perhatikan kok mereka tampak kurang antusias saat pelajaran berlangsung, dan sepertinya lebih banyak ini Pak Franky, menghabiskan waktunya dengan gadget atau HP-nya. Mereka lebih senang dengan gadgetnya daripada terlibat dalam kegiatan belajar. Nah, ini membuat saya bertanya-tanya tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menggalikan semangat belajar mereka. Oh iya, jadi itu perhatian yang penting Ibu Wahyu ya. Ibu Wahyu, jadi menurut Ibu Wahyu apa yang menjadi penyebab utama dari penurunan motivasi tadi Ibu? Saya setelah mengamati bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami relevansi materi pelajaran yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari mereka, Pak Franky. Sudah tentang penyebab penurunan motivasi. Nah, memang dari jawaban Ibu Wahyu tadi seringkali tidak memahami hubungan antara materi yang diajarkan dan dunia nyata. Nah, tadi apa saja hobi atau minat siswa Ibu di luar sekolah? Banyak dari siswa di kelas saya itu menunjukkan minat yang besar terhadap berbagai aktivitas seperti bermain game, menonton film, dan berinteraksi di media sosial ini Pak Franky. Dan kegiatan-kegiatan ini nampaknya lebih menarik bagi mereka dibandingkan dengan pelajaran yang diajarkan di kelas. Selain itu, mereka tampak jauh lebih berhubung dengan dunia digital dinamis, sehingga seringkali membuat mereka itu menghabiskan waktu berjam-jam terlihat dalam hiburan berbasis teknologi, alih-alih memfokuskan perhatian pada proses belajar yang sedang berlangsung, Pak Franky. Oh iya, baik, itu sangat menarik Ibu ya. Jadi bagaimana kalau kita mencoba mengaitkan pembelajaran dengan minat mereka itu tadi? Apa ide yang terlintas di benaknya Ibu Wahyu?
Mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk mengintegrasikan berbagai elemen menarik dari game atau film di dalam materi pelajaran yang saya ajarkan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Sebagai contoh, misalkan ini Pak Franky, saya bisa merancang sebuah proyek di mana mereka akan diajak untuk menganalisis karakter-karakter dari film yang mereka sukai. Dalam proyek ini, siswa tidak hanya akan mengidentifikasi sifat dan perilaku karakter tersebut, tetapi juga mendiskusikan nilai-nilai dan pelajaran yang dapat diambil dari cerita, sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik bagi mereka. Oke, itu ide yang sangat bagus Ibu. Nah, namun bagaimana jika mereka itu tidak serius dalam proyek yang tadi disebutkan Ibu? Nah, ini yang membuat saya juga merasa khawatir Pak Franky. Jika tidak ditangani dengan baik, mereka hanya akan bermain-main dan tidak benar-benar fokus pada pelajaran yang sedang diajarkan. Hal ini membuat saya berpikir bahwa saya perlu menemukan cara-cara inovatif untuk membuat mereka lebih bertanggung jawab dalam atas proses pembelajaran mereka sendiri. Mungkin dengan meningkatkan rasa tanggung jawab, saya berharap mereka dapat lebih terlibat dalam aktivitas kelas dan membantu memahami betapa pentingnya kontribusi mereka dalam mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Oh iya. Nah itu bagaimana kalau guru itu memberi tanggung jawab dalam proyek? Mungkin mereka bisa bekerja dalam kelompok untuk merencanakan presentasi atau semacamnya? Mungkin itu bisa menjadi ide ya. Menjadi ide yang sangat menarik dan inovatif Pak Franky. Dengan pendekatan ini, siswa dapat berkolaborasi dalam kelompok untuk menciptakan sesuatu yang kreatif, seperti membuat poster yang informatif atau bahkan menghasilkan video pendek sebagai bagian dari presentasi mereka. Kegiatan semacam ini tidak hanya akan memungkinkan mereka mengekspresikan ide-ide mereka dengan cara yang menarik, tetapi juga dapat secara signifikan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Karena mereka akan merasa lebih terlibat dan memiliki peran aktif dalam menciptakan materi yang relevan dan bermakna Pak Franky. Oh iya, betul Ibu. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu memang bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Namun apalagi yang bisa Ibu Wahyu lakukan untuk membuat pembelajaran ini menjadi lebih menarik? Saya sedang memikirkan untuk mengadakan diskusi kelompok di kelas Pak Franky. Di mana diskusi itu dapat menjadi cara yang efektif untuk mendorong siswa saling berbagi pandangan dan ide mereka. Namun saya merasa sedikit bingung juga ini Pak Franky, bagaimana cara yang tepat untuk memfasilitasinya agar diskusi tersebut berjalan lancar dan produktif. Saya juga ingin memastikan bahwa setiap siswa itu memiliki kesempatan untuk berkontribusi, dan saya juga ingin menciptakan suasana yang nyaman di mana mereka merasa bebas untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa merasa tertekan, Pak Franky. Iya Ibu, jadi tadi kalau saya simak itu diskusi kelompok itu adalah langkah yang sangat baik. Mungkin ada hal lain Ibu yang bisa tentang kegiatan diskusi atau pertanyaan-pertanyaan seperti apa untuk diskusinya? Untuk kegiatan yang lain itu ya berarti saya juga mempertimbangkan untuk memberikan penghargaan pada kelompok yang menunjukkan tingkat partisipasi dan keaktifan tertinggi dalam diskusi Pak Franky.
Dengan memberikan penghargaan tersebut, saya berharap dapat memotivasi siswa untuk lebih bersemangat, berkontribusi dalam diskusi, dan saling mendengarkan pendapat satu sama yang lain. Penghargaan ini bisa berupa sertifikat, ujian di depan kelas juga bisa, atau bahkan sesuatu yang lebih menarik. Artinya apa ya? Seperti kesempatan untuk memilih tema diskusi berikutnya. Dengan cara ini, saya berharap suasana kelas menjadi lebih dinamis dan interaktif, Pak. Oke, iya, Pak. Iya, saya sangat setuju, Ibu. Jadi pengakuan itu dapat meningkatkan motivasi. Bagaimana perasaan Ibu tentang langkah-langkah ini, Ibu? Perasaan saya sejauh ini lebih optimis, Pak Franky, sekarang. Karena setelah mempertimbangkan berbagai ide dan strategi yang telah kita diskusikan, sepertinya saya bisa menemukan cara-cara baru, Pak Franky, yang lebih inovatif untuk menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa saya. Dengan pendekatan yang lebih kreatif, saya berharap dapat menangkap perhatian mereka dan membuat proses belajar menjadi pengalaman yang lebih bermakna, sehingga siswa saya tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak Franky. Iya, jadi kata kuncinya itu motivasi itu ya, Bu ya. Jadi menghubungkan pembelajaran dengan minat siswa tadi ya. Mungkin apakah ada hambatan yang Ibu Ayu hadapi? Hambatan tentu saja ada, Pak Franky, karena saya menyadari bahwa ada beberapa siswa di kelas saya itu yang sangat pasif dan cenderung tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan belajar, dan ini membuat saya merasa cukup khawatir. Kekhawatiran saya itu muncul karena saya takut bahwa sikap pasif mereka ini dapat berdampak negatif, tidak hanya dalam pembelajaran, di pembelajaran mereka sendiri, tetapi juga bisa mengganggu kelompok yang lain yang berusaha untuk bekerja sama dengan baik. Saya ingin menemukan cara ini, Pak Franky, untuk melibatkan mereka agar dapat berkontribusi secara positif, sehingga tidak hanya membantu diri mereka sendiri, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang lebih harmonis dan produktif di dalam kelas. Oh iya, mungkin kita bisa mencari cara untuk melibatkan siswa-siswa yang pasif ini, Ibu ya. Jadi menurut Ibu Wahyu, pendapat Ibu Wahyu tentang menetapkan peran tertentu dalam kelompok itu bagaimana? Mungkin untuk meningkatkan peran-peran itu kita butuh solusi yang sangat efektif ini, Pak Franky. Misalkan dengan memberikan mereka peran tertentu dalam kelompok itu bahwa saya percaya mereka mungkin akan merasa lebih memiliki rasa tanggung jawab ketika mereka diberi peran tertentu dan keterlibatan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, ketika mereka diberi tugas tanggung jawab secara spesifik, itu mereka akan merasa diskusi, diakui dan penting dalam kelompok nanti yang pada gilirannya itu bisa mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif. Ini juga dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi yang sangat penting untuk proses belajar mereka yang secara keseluruhan, begitu Pak Franky. Oke, jadi Ibu langsung berbicara langsung dengan siswa yang kurang aktif dan tadi menjelaskan betapa pentingnya kontribusi mereka, ya. Iya, Pak Franky. Selain itu juga saya mungkin akan mengambil langkah proaktif dengan membentuk mereka atau mengajak mereka berbicara secara pribadi, sehingga saya dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi mereka untuk berbagi perasaan dan pandangan mereka. Dalam perbincangan ini saya juga berencana
untuk menanyakan dengan lembut dan penuh empati tentang apa sebenarnya yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi di dalam kelas. Mungkin dengan cara ini saya berharap dapat memahami lebih dalam alasan dibalik sikap mereka dan menemukan solusi yang tepat untuk mendorong mereka agar lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Oh iya, jadi komunikasi yang baik itu dapat membantu mengidentifikasi masalah yang tadi siswa Ibu Wahyu hadapi ya. Kemudian ada metode lain yang Ibu Wahyu gunakan untuk memotivasi siswa? Nah, begini Pak Franky, saya sudah berusaha juga untuk memberikan variasi dalam metode pembelajaran saya dengan cara yang lebih kreatif. Misalkan menggunakan multimedia yang menarik dan permainan edukatif yang dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Meskipun demikian, saya masih merasa bahwa upaya tersebut belum cukup efektif untuk benar-benar menarik perhatian dan keterlibatan siswa. Karena apa? Saya menyadari bahwa mungkin ada elemen lain yang perlu saya eksplorasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap siswa itu dapat terlibat secara aktif dan mendapatkan manfaat maksimal dari pembelajaran yang saya sajikan. Oh iya, itu bagus Bu. Nah, kemudian Ibu, bagaimana jika Ibu itu mengintegrasikan teknologi yang dengan cara yang lebih interaktif mungkin Ibu? Mungkin menggunakan aplikasi ya Pak. Ada menggunakan aplikasi kuis online. Bisa jadi ide yang menggunakan kuis online ini bisa menarik dan inovatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dengan memanfaatkan platform seperti Kahoot misalkan, saya dapat membuat kuis yang tidak hanya bersifat kompetitif tetapi juga menyenangkan, sehingga nanti siswa merasa lebih bersemangat dan berpartisipasi. Selain itu, format kuis itu memungkinkan mereka untuk berinteraksi satu sama lain, Pak Franky, dan belajar dengan cara yang lebih interaktif sehingga dapat membantu memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang telah saya ajarkan. Dan saya juga percaya bahwa pendekatan ini dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menarik bagi semua siswa, Pak. Oh iya, jadi format itu bisa membuat pembelajaran lebih dinamis Ibu ya tadi ya, dengan pembelajaran yang Kahoot itu tadi ya. Nah, kemudian apakah Ibu Wahyu berpikir untuk melibatkan siswa dalam membuat kuis mereka sendiri? Tentu iya Pak, karena ini merupakan ide yang sangat baik dan cemerlang. Misalkan dengan meminta mereka untuk membuat kuis sendiri, mereka tidak hanya dapat lebih memahami materi pelajaran yang telah diajarkan, tetapi juga sekaligus melatih kreativitas dan kemampuan berpikir kritis mereka. Kemudian proses menciptakan kuis itu akan mendorong mereka untuk mengeksplorasi berbagai aspek dan topik yang dipelajari. Karena selain itu mereka juga akan merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka juga nantinya akan berperan aktif dalam menciptakan alat evaluasi yang dapat digunakan oleh teman-teman sekelas mereka. Luar biasa sekali Bu Wahyu. Jadi melibatkan siswa dalam pembuatan materi pembelajaran itu akan meningkatkan rasa memiliki terhadap proses belajar mereka ya. Kalau tadi menurut peran Ibu Wahyu. Jadi apa rencana Ibu Wahyu setelah sesi ini Ibu Wahyu? Saya berencana untuk merancang pelajaran baru yang lebih lebih menarik Pak Franky,
dan tentunya interaktif berdasarkan berbagai ide yang telah kita diskusikan sebelumnya. Selain itu saya juga ingin membuat survei kecil yang akan memungkinkan saya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang minat dan preferensi siswa. Dengan melakukan survei, saya berharap dapat memahami apa yang benar-benar menarik bagi mereka, sehingga nantinya saya dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran saya dengan lebih baik. Kemudian informasi yang saya dapatkan dari survei itu akan sangat berharga dalam merancang kegiatan belajar yang tidak hanya relevan tetapi juga menyenangkan bagi siswa. Iya, bagus. Iya, baik sekali Bu Wahyu ya. Nah, kemudian Ibu Wahyu Ibu Wahyu punya rencana lain Ibu Wahyu agar pembelajaran tadi lebih relevan dan menarik? Rencana lainnya apa ya? Oh ya, rencana lainnya itu untuk evaluasi, Pak. Untuk mengevaluasi respon mereka setelah beberapa sesi pembelajaran agar saya dapat melihat dan lebih jelas apakah strategi baru yang saya terapkan ini efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Dalam evaluasi ini saya akan memperhatikan berbagai aspek seperti tingkat partisipasi mereka, kemudian pemahaman materi, dan umpan balik langsung yang mereka berikan. Dengan mengumpulkan data dan informasi tersebut, saya berharap dapat memperoleh wawasan Pak Franky yang lebih mendalam tentang dampak dari perubahan yang saya buat. Dan jika perlu, saya juga dapat melakukan penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap siswa itu mendapat manfaat maksimal dari pengalaman belajar mereka, Pak Franky. Oke, jadi sudah sangat baik sekali Bu Wahyu ya. Jadi mungkin yang gambaran terakhir itu Ibu Wahyu, apa komitmen Ibu Wahyu untuk menjalankan rencana aksi yang tadi kita bicarakan di awal tadi? Jadi hasil pembicaraan itu kemudian komitmennya Ibu Wahyu itu seperti apa Ibu Wahyu? Oh ya, saya berkomitmen untuk terus-menerus ini Pak Franky agar saya itu benar-benar merasa jauh lebih siap untuk menghadapi tantangan ini. Nanti setelah diskusi saya sangat konstruktif terhadap apa yang kita bicarakan. Tentunya saya masih membutuhkan dukungan dan masukan dari Pak Franky yang sangat berarti bagi saya karena memberikan saya rasa percaya diri dan perspektif, mempunyai perspektif yang baru tentang cara mengatasi masalah yang saya hadapi di kelas. Saya juga merasa lebih termotivasi untuk menerapkan ide-ide yang telah kita bicarakan Pak Franky, dan saya yakin dengan pendekatan yang lebih kreatif ini saya bisa membuat pengalaman belajar siswa menjadi lebih baik. Oke, iya Ibu Wahyu. Jadi Ibu Wahyu sudah menemukan jawaban atas permasalahan Ibu Wahyu ya. Jadi iya Pak Franky. Apakah sudah cukup Ibu Wahyu untuk sesi coachingnya Ibu Wahyu? Saya kira cukup Pak Franky, mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol lagi tentang hal ini. Oke, siap Ibu Wahyu. Jadi Ibu Wahyu, mari kita saling berbagi hasil dari upaya kita dalam meningkatkan motivasi siswa Ibu Wahyu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita berdua. Iya Pak Franky, terima kasih juga ini atas masukan-masukannya. Nanti kita Pak Franky bisa senang sekali bisa berbincang dengan Pak Franky untuk hari ini. Apakah sudah cukup Ibu Wahyu? Saya kira cukup Pak Franky untuk obrolan kita pada hari ini. Oke, kalau sudah cukup kita agendakan di pertemuan sesi selanjutnya Ibu Wahyu.
Iya, Pak Franky. Terima Iya, kasih. semoga Ibu Ayu bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah kita bicarakan tadi. Ya, selamat apa ini? Selamat sore Bu Ayu, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Iya, Pak Franky sama-sama. Sampai berjumpa kembali. Ya, Terima kasih. sama-sama Ibu Ayu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Selamat sore Bu Ayu. Selamat sore, Pak Franky. Bu Ayu apa sibuk sore ini? Oh enggak, saya masih santai Pak Franky. Bagaimana kabarnya Pak Franky? Lama tidak melihat ini Pak Franky nih. Alhamdulillah ini Bu, sedikit ya dengan bahagia walaupun sedikit agak ada sedikit permasalahan dan kecemasan ini Bu. Nah, Ibu Wahyu apa ada waktu saya mau konsultasi Ibu? Oh, bisa Pak Franky. Mari kita ngobrol kalau Pak Franky mau ngobrol dengan saya. Ada yang bisa apa? Ada yang bisa saya bantu ini Pak Franky? Ya Ibu, jadi saya itu ingin akhir-akhir ini ingin benar-benar meningkatkan keterlibatan siswa Ibu di kelas saya. Nah, itu saya merasa banyak dari mereka itu tidak aktif berpartisipasi dan saya ingin mereka lebih terlibat dengan materi yang saya ajarkan. Iya Pak Franky. Kalau melihat tadi apa ya yang diungkapkan Pak Franky ini, tentunya ini tujuan yang sangat baik ya Pak Franky ya. Keterlibatan siswa memang sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Mari kita gali lebih dalam apa yang mendorong Pak Franky ini untuk fokus dalam peningkatan keterlibatan siswa sekarang dan apa komitmennya Pak Franky ini apa ini? Ya, jadi saya perhatikan itu beberapa siswa itu lebih tertarik pada gadget saat mereka pelajaran berlangsung sehingga banyak yang melewatkan informasi penting. Nah, Ibu Wahyu, saya ingin itu menciptakan lingkungan belajar yang menarik agar mereka tidak hanya hadir secara fisik tetapi juga benar-benar terlibat secara mental. Oh, sangat tepat itu Pak. Apalagi memperhatikan minat dan kebutuhan siswa itu adalah langkah awal yang krusial. Sekarang mari kita identifikasi dulu tantangan yang mungkin Pak Franky hadapi untuk mencapai tujuan ini. Apa saja hambatan yang Pak Franky rasakan di lapangan seperti itu. Jadi saya rasa salah satu tantangan utamanya adalah metode pengajaran yang saya gunakan. Jadi saya cenderung lebih banyak melakukan ceramah dan kurang memberikan kesempatan untuk interaksi. Selain itu saya juga merasa kurang kreatif dalam merancang aktivitas belajar yang menarik. Memahami tantangan ini adalah langkah yang baik. Pak Franky, apakah ada metode tertentu yang pernah Pak Franky coba sebelumnya yang mungkin bisa membantu mengatasi hal ini Pak Franky? Jadi saya tuh pernah mencoba diskusi kelompok, tapi kadang-kadang diskusinya itu tidak terfokus dan malah menghabiskan waktu. Jadi saya merasa perlu pendekatan yang lebih terstruktur agar lebih efektif lagi Bu Wahyu. Itu memberi kita wawasan berharga Pak Franky. Coba kita rencanakan aksi untuk mengatasi tantangan ini. Apa langkah konkret yang bisa Pak Franky ambil untuk memperbaiki metode pengajaran yang Pak Franky gunakan dan nanti bisa meningkatkan interaksi di kelas Pak Franky? Metode pengajaran mungkin saya ingin mulai dengan merancang lebih banyak aktivitas
berbasis proyek itu dan diskusi terstruktur tentunya. Selain itu, saya juga berpikir untuk menggunakan teknologi seperti quiz online untuk membuat pengajaran yang lebih interaktif. Itu ide yang sangat bagus Pak Franky. Karena aktivitas berbasis proyek memang memberi kesempatan bagi siswa untuk bekerja sama dengan dan berkontribusi. Sekarang mari kita buat rencana aksi yang lebih spesifik Pak Franky. Apa langkah pertama yang ingin Pak Franky ambil untuk mewujudkan rencana itu? Langkah pertama Ibu ya. Jadi langkah pertama yang saya rencanakan adalah merancang sebuah proyek yang kolaboratif untuk kelas. Jadi saya ingin itu siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menciptakan presentasi yang mendalam tentang topik yang telah dipelajari. Jadi dengan cara ini mereka bisa saling belajar dan berbagi ide. Wah, ini langkah yang hebat Pak Franky. Proyek kolaboratif seperti itu akan sangat membantu siswa merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Menurut Pak Franky, butuh berapa lama Pak Franky untuk memikirkan proyek ini agar berlangsung dengan baik dan semua siswa bisa memberikan yang terbaik Pak Franky? Jadi saya pikir proyek ini tuh bisa berlangsung sekitar 2 minggu. Dengan waktu tersebut, siswa akan memiliki waktu cukup untuk mendalami materi dan menyiapkan presentasi mereka dengan baik. Saya ingin mereka bisa benar-benar mengeksplorasi topik yang mereka pilih. Bagus sekali Pak Franky. Sekarang mari kita bicarakan tentang tanggung jawab masing-masing. Apa yang perlu Pak Franky lakukan untuk memastikan bahwa proyek ini berhasil dan berjalan lancar? Ya, jadi yang pertama itu saya perlu membuat panduan yang jelas untuk siswa itu mengenai apa yang diharapkan dari mereka selama proyek ini. Selain itu, saya juga harus menjadwalkan waktu untuk memberikan umpan balik di tengah proses agar mereka tahu apakah mereka sudah berada di jalur yang benar itu. Ini sangat penting untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur Pak Franky. Kemudian bagaimana dengan umpan baliknya? Apakah Pak Franky memiliki cara tertentu yang ingin Pak Franky terapkan untuk memberikan umpan balik kepada mereka? Umpan balik ya. Jadi saya berencana untuk mengadakan pertemuan singkat dengan setiap kelompok itu, di mana kita bisa mendiskusikan kemajuan mereka dan memberikan saran yang konstruktif. Saya percaya bahwa dengan cara ini mereka akan merasa lebih didukung dan tetap fokus pada tugas mereka. Itu adalah pendekatan yang sangat bagus. Dengan memberikan umpan balik secara berkala, siswa akan merasa lebih terlibat dan memiliki arah yang jelas. Sekarang mari kita bicarakan bagaimana Pak Franky akan mengevaluasi keberhasilan proyek ini. Apa indikator yang akan Pak Franky gunakan untuk menilai hasil dari proyek ini? Saya berpikir untuk menggunakan rubrik penilaian yang mencakup beberapa aspek penting, seperti kerjasama tim, kualitas presentasi, dan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Selain itu, saya juga ingin mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang pengalaman mereka dalam proyek ini. Dengan itu, saya bisa mengetahui apa yang berjalan baik dan area mana yang perlu diperbaiki di masa depan. Metode evaluasi yang sangat baik Pak Franky. Dengan menggunakan rubrik, Pak Franky bisa memberikan penilaian yang adil dan objektif, sehingga siswa dapat memahami bagaimana mereka dinilai. Mengumpulkan umpan balik dari siswa juga akan membantu Pak Franky untuk memahami apa yang berjalan dengan baik dan apa yang mungkin perlu diperbaiki di masa depan. Ya Bu, saya setuju sepenuhnya itu Ibu. Jadi saya berharap dengan melibatkan siswa dalam proses penilaian, mereka akan lebih merasa bertanggung jawab akan pembelajaran mereka sendiri. Ini itu juga bisa membuat mereka lebih aktif dalam proyek. Tepat sekali.
Nah, sekarang kita sudah merancang rencana aksi yang solid. Mari kita ringkas, Pak Franky, apa yang telah kita diskusikan. Pak Franky akan merancang proyek kolaboratif selama 2 minggu dengan panduan yang jelas dan sesi umpan balik terjadwal. Bagaimana perasaan Pak Franky tentang rencana ini? Apakah ada hal-hal lain yang ingin Pak Franky tambahkan? Saya merasa jauh lebih percaya diri Bu setelah berbicara dengan Ibu Wahyu tentunya ya. Dari diskusi ini memberikan saya gambaran yang lebih jelas tentang langkah-langkah yang perlu saya ambil. Jadi saya merasa siap untuk memulai merancang proyek yang tadi itu Ibu Wahyu. Hebat. Tapi ingat, proses ini juga tentang refleksi dan pembelajaran berkelanjutan Pak Franky. Setelah proyek selesai, penting untuk menilai tidak hanya hasil akhirnya, tetapi juga bagaimana Pak Franky merasa tentang pemahaman proyek tersebut. Mari kita eksplor lebih lanjut tentang aktivitas berbasis proyek. Apa yang Pak Franky pikirkan tentang tema proyek yang akan diangkat Pak Franky? Tema proyek ya Bu ya. Jadi saya berencana untuk mengambil tema tentang lingkungan Ibu. Saya ingin siswa itu bisa mengerjakan proyek yang berfokus pada bagaimana mereka bisa menjaga lingkungan di sekitar mereka. Saya rasa ini akan membuat mereka lebih sadar dan peduli terhadap isu-isu yang ada. Itu ide yang luar biasa Pak Franky. Tema tersebut tidak hanya relevan, tetapi juga mendorong kesadaran sosial yang penting di kalangan siswa. Kemudian apa rencana Pak Franky untuk mengatur pembagian tugas di dalam kelompok? Kemudian bagaimana juga perlu dipikirkan Pak Franky memastikan setiap siswa memiliki peran yang aktif. Oh iya. Jadi saya berpikir untuk membagi tugas itu berdasarkan minat dan kekuatan masing-masing siswa. Misalnya mereka bisa memilih untuk fokus pada penelitian, presentasi atau bahkan pembuatan poster. Dengan cara ini mereka akan lebih bersemangat dan merasa lebih kontribusi yang berarti dalam proyek itu. Iya Pak Franky. Pembagian tugas berdasarkan minat adalah cara yang sangat baik untuk meningkatkan motivasi siswa. Pastikan juga bahwa setiap siswa memiliki peran yang jelas dalam kelompok agar mereka merasa terlibat dan bertanggung jawab. Sekarang bagaimana Pak Franky akan memfasilitasi kelompok yang mungkin memiliki anggota dengan tingkat keterampilan yang berbeda-beda? Iya, berbeda-beda itu ya. Jadi saya akan mengatur kelompok sedemikian rupa sehingga ada kombinasi siswa antara siswa yang lebih kuat dengan yang masih belajar tentunya. Dengan cara ini mereka bisa saling mendukung dalam proses pembelajaran. Saya berharap hal ini dapat menciptakan lingkungan yang saling menguatkan Ibu. Jadi di kombinasi siswa itu. Itu strategi yang sangat baik Pak Franky. Menggabungkan siswa dengan berbagai kemampuan memang dapat mendorong kolaborasi yang efektif dan penguatan antar mereka. Sekarang mengenai penggunaan teknologi Pak Franky. Kira-kira Pak Franky mau menggunakan aplikasi atau platform apa nih Pak Franky untuk merencanakan proyek ini? Oh ya, jadi saya ingin menggunakan aplikasi kuis itu seperti Kahoot atau Quizizz ini. Dengan cara ini, saya harapkan siswa itu bisa bersaing dalam suasana yang menyenangkan dan lebih interaktif. Saya percaya ini bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Teknologi seperti ini pasti akan membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Namun pastikan untuk menjelaskan cara penggunaan aplikasi tersebut sebelum mereka mulai agar semua siswa bisa mengikuti tanpa kebingungan Pak Franky. Oke, Ibu, tentunya Ibu. Saya akan menyiapkan semacam tutorial singkat sebelum pelaksanaan agar mereka paham cara menggunakannya. Saya juga berpikir untuk menyediakan waktu bagi siswa untuk bertanya jika mereka mengalami kesulitan atau kebingungan saat menggunakan aplikasi ini, Ibu.
Ini sangat bijaksana sekali Pak Franky, memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya akan membantu membangun kepercayaan diri mereka, sehingga mereka tidak ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Setelah semua itu, bagaimana Pak Franky akan mengajak siswa merefleksikan pengalaman mereka setelah proyek ini selesai? Oh, jadi saya berencana untuk mengadakan sesi diskusi di akhir proyek, Ibu, di mana siswa bisa berbagi pengalaman mereka, tantangan yang mereka hadapi, dan hal-hal baru yang mereka pelajari selama proses ini. Saya ingin membuatnya sebagai ruang yang aman untuk semakin berbagi. Bagus sekali Pak Franky. Refleksi ya tadi ya, seperti ini memang sangat penting Pak Franky, karena ini akan membantu siswa belajar dari pengalaman mereka dan menerapkan pembelajaran tersebut di masa depan. Selain itu, apakah Pak Franky sudah memikirkan cara untuk menghubungkan proyek ini dengan kurikulum yang ada? Oh iya Ibu, jadi saya ingin memastikan bahwa semua aspek yang diajarkan dalam proyek ini itu sesuai dengan standar kurikulum yang telah ditetapkan tentunya. Oleh karena itu, saya akan membandingkan rencana proyek ini dengan kurikulum sebelum memulai, sehingga saya bisa memastikan semua tujuan pembelajaran itu terakomodasi dengan baik. Bagus sekali Pak Franky, menghubungkan proyek dengan kurikulum tidak hanya akan memberikan nilai tambah bagi siswa, tetapi juga memperkuat pengalaman mereka terhadap materi sekarang. Apakah Anda Pak Franky sudah merasa siap untuk menerapkan rencana ini di kelas? Ya Ibu, saya merasa jauh lebih siap setelah diskusi yang dalam ini dengan Ibu Wahyu. Terima kasih Ibu Wahyu. Jadi saya benar-benar merasa lebih percaya diri untuk melangkah maju dan menerapkan semua ide-ide ini, Bu. Iya Pak Franky, atau mungkin ada Pak Franky butuh dukungan yang lain yang dibutuhkan dalam proyek ini Pak Franky? Dukungan Ibu ya. Jadi kalau bicara dukungan sarana dan prasarana serta moral itu sudah saya dapatkan di sekolah Ibu, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Menurut saya dukungan secara internal dari saya yang harus konsisten Ibu. Jadi saya secara pribadi itu harus mendukung secara konsisten dalam menjalaninya. Semangat gitu Ibu. Saya senang mendengarnya itu Pak Franky. Dan ingatlah bahwa setiap perubahan yang kita lakukan itu memerlukan waktu untuk beradaptasi nih Pak Franky. Jangan ragu untuk mengevaluasi dan menyesuaikan rencana Anda sesuai dengan kebutuhan yang muncul. Saya akan selalu siap mendukung Pak Franky dalam perjalanan proyek ini. Ya, terima kasih Bu Wahyu atas dukungannya. Saya akan berusaha sebaik mungkin Ibu Wahyu untuk menjalankan rencana ini. Tentu saja saya akan memberitahu Ibu Wahyu tentang perkembangan dan hasilnya agar kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut Ibu Wahyu. Oke Pak Franky, saya sangat menantikan kabar baik dari Pak Franky. Ingatlah, perjalanan belajar itu tidak pernah berhenti. Dan Pak Franky sudah melakukan langkah yang hebat hari ini. Karena setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan yang besar Pak Franky. Oke, terima kasih Bu Wahyu, terima kasih atas segala dukungan dan inspirasi yang telah Ibu Wahyu berikan. Saya akan mengaplikasikan semua ini dan berharap bisa berbagi hasilnya dengan Ibu Wahyu segera. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Pak Franky.